sore hari ini saya akan ngajakin Anda juga untuk ngobrolin satu produk kesehatan yang apa ya? Ini lebih kepada menginspirasi kita gitu ya. Seperti biasa di Senin sore jam 5 sampai jam 6 ada Senin Inspirasi yang akan ngobrol inspiratif bersama dengan narasumber yang sore hari ini seperti yang tadi saya janjikan sebelumnya. Saya akan berbagi inspirasi bersama narasumber saya soal bisnis apa nih yang sekarang punya peluang besar dan omsetnya menggiurkan di tengah pandemi gitu ya. Karena kan orang-orang sekarang tuh lagi fokus gitu ya ke kesehatan. Jadi apa-apa tuh harus diperhatikan, semuanya serba sehat biar terhindar dari virus-virus nakal. Makanya sore hari ini saya kedatangan seorang pramugari dulunya terus sekarang jadi penjual jamu. Waduh, gimana ceritanya itu ya? Langsung aja deh kita sapa narasumber kita sore hari ini di Senin Inspirasi. Ada Mbak Juwita. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih loh ya, saya udah di-invite ke sini. Iya, senang juga ketemu sama Mbak Jui sore hari ini ya. Anda bisa lihat sore ini kita sama-sama tetap patuh protokol kesehatan ya. Di live streaming kita di YouTube channel Smart FM Makassar. Anda juga bisa ikutan ngobrol nanti. Kita berdua cantik-cantik sore hari ini. Dan pastinya kita akan ngomongin banyak soal kesehatan ya. Khususnya saya yang paling penasaran ini Mbak Jui, kita kan pramugari, terus kenapa bisa jadi penjual jamu gitu? Ceritanya bagaimana? Oke, ceritanya panjang ya. Tapi Mbak Jui ini adalah owner dari Jamugari. Betul sekali, ya. betul Jamu sekali. dari pramugari. Iya. Bener ya? Bener. Cocok. Padahal cocok logi, Ja. Oke, gimana jadi, ceritanya? kalau mau dipanjangin gimana ceritanya, 1 jam tentu pasti nggak cukup ya. Singkat-singkat bos saja. Oke, singkat cerita aja. Jadi, kenapa saya bisa membuat atau ada ide membuat Jamugari? Nah, saya itu kan terbang menjadi pramugari di perusahaan yang terakhir itu. Selama dari 14 tahun berapa jadi pramugari? Dari tahun 2000 kebetulan. Wow. Ya, tapi udah pindah-pindah tuh maskapai. Pindah-pindah. Nah, di maskapai terakhir ini saya sudah 14 tahun. Nah, sampai akhirnya datanglah tamu yang begitu mengguncangkan dunia ini ya, alias COVID ini ya. Termasuk dunia aviasi gitu ya, semuanya kena penerbangan. dampak. Oke. Sehingga perusahaan kami melakukan agar bisa survive, sehingga mereka melakukan yang namanya efisiensi. Oke. Jadi kami yang kontraknya akan habis setelah bulan Maret itu harus cut off. Oke. Mereka harus diberhentikan alias PHK ya. Oke. Nah, mau nggak mau, karena kebetulan saya ini hobinya olahraga, saya hobinya minum jamu sendiri, kadang saya bikin sendiri. Dan meditasi, asik. Meditasi, olahraga, tahu ya, udah Iya. Instagram aku ya. Iya dong. jadi pas banget. Sebelum ada COVID pun saya memang pencinta olahraga dan sangat menjaga pola hidup sehat. Oke, berarti setelah 14 tahun di maskapai yang terakhir, ketika COVID datang di bulan Maret 2020, itu udah langsung kena PHK Belum. gitu ya? Oh belum? 2 bulan setelah itu. 2 bulan setelah Mei. itu? Di bulan Mei, akhirnya kontrak saya tanggal 2 Mei itu sudah diputus dari perusahaan. Jadi nggak lanjut kontrak lagi? Ya. Nah, kebetulan saya memang sudah prepare sebelum saya PHK, saya udah prepare nih Jamugari. Oh gitu. Jadi semenjak ada COVID di tanggal 4 Maret, itu tuh aku sudah meminta kepada perusahaan bahwa aku jangan terbang dulu deh, kasih teman-teman aja deh yang terbang, saya mau stay aja gitu. Jadi seperti itu. Jadi saya jaga imun karena katanya ya, golongan darah A itu, saya kan kebetulan golongan darahnya A, itu sangat rentan. Oke. Baik. Jadi saya memilih, udah deh, schedule saya bagi aja buat teman-teman saya stay aja gitu. Oke. Jadi ini sebelum pemutusan hubungan kerja tersebut udah standby, istilahnya udah ready nih. Udah ready, karena saya nggak usah terbang dulu. Iya. Oke. Waktu itu berarti perasaannya gimana? Nggak sekarang kan ketika pandemi awal itu ada kan memang pemutusan hubungan kerja terjadi di mana-mana, bahkan ribuan orang gitu yang aduh tepok jidat, sakit kepala, terus ada yang kemudian aduh sampai nangis-nangis, pokoknya campur aduk lah ya, sedih banget waktu itu. Nah, kalau Mbak Jui sendiri waktu itu perasaannya seperti apa? Perasaan saya happy.
Oke, Saya baru happy. saya dengar ada orang di PHK happy smart Ya, listener. karena gini, saya selalu menanamkan sama diri saya, apapun kondisi yang kita hadapi, kita harus selalu positive thinking. Oh ya, benar. Ya, kita harus Afirmasi selalu positive thinking. Jadi tidak di bawah bahwa aduh gila nanti gimana ya, ya kan? Kita kan masih punya Tuhan ya, gitu. Jadi saya bersyukur banget, saya dengan prinsip saya seperti itu. Sedih sih pasti sedih lah ya. Secara udah 14 tahun loh saya terbang Iya, ya kan, udah kemana-mana juga. Gitu Dan kan. otomatis akan merubah kebiasaan, Ya. ya nggak sih? Benar. Tapi kita nggak mungkin bisa memaksakan kondisi. Mau nggak mau kan kita juga harus survive. Ya udah kita positive thinking, kita berdoa, kita berusaha. Nah, rilislah nih Jamugari saya di tanggal 7 Mei. Oke. 5 hari setelah saya di PHK. Gitu Oke. ceritanya. Inilah hikmah yang muncul Ya. gitu ya. Dan saya happy banget. Kenapa saya happy? Pertama, bayangin loh Mbak, saya 20 tahun ya, dari tahun 2000 saya terbang. Waktu kami ini 80% lah di udara gitu. Iya benar-benar. Ya kan? Nah, dengan pandemik ini, hikmah yang saya dapat, saya bisa lebih menikmati hidup saya dengan normal. Gitu. Kemudian yang kedua, bisa berkumpul dengan keluarga. Yang which is ketiga, dulu kesempatannya sangat sedikit. bayangin loh, Makassar, orang tua saya di Makassar, keluarga saya di Jakarta ya kan? Nah, walaupun selama pandemi saya juga belum bisa pulang ke Makassar waktu itu gitu. Ya udah seperti itulah, menikmati hidup jadinya gitu. Tidak serta-merta langsung galau. Sedih sih ada ya. Sedih ada. Tapi cepat move on. Ya, Gitu ya. Karena udah mempersiapkan diri sebelumnya dan pikiran jauh ke depan gitu ya. Ya hidup kita masih akan terus berlanjut. Betul. This is not the end of the world gitu ya. Oke, tapi spesifiknya apa nih yang berubah? Atau perbedaan-perbedaan yang sangat dirasakan selain tadi ya waktunya lebih banyak dengan keluarga dan bisa menikmati hidup lebih normal gitu ya, nggak di udara terus. Apalagi nih yang berubah setelah lepas dari penerbangan yang udah dijalani selama 20 tahun. Itu kan bukan sesuatu yang mudah untuk dilupakan. Kemudian ada nggak sih kesulitan untuk beradaptasi dengan kehidupan yang baru setelah meninggalkan dunia penerbangan? Nggak ada sama sekali. Normal aja. Saya orangnya tuh nggak ribet. Saya orangnya simple tapi tertata. Semuanya ada. Hidup itu kan kita harus diorganize ya. Yep. Jadi bukan berarti kita cuek gini, tapi kita nggak melakukan sesuatu gitu. Nah, hikmahnya sih apa ya? Aku tuh happy karena apa? Aku bikin produk ini, misi saya adalah menyehatkan seluruh manusia lah. Dan saya pengennya tuh saya buat ini tuh pakai doa. Jadi saya tidak semerta-merta bikin gitu kan jual, enggak. Saya pakai doa, saya berharap yang meminum ini termasuk saya, itu akan selalu bahagia dan selalu sehat. Oke. Berarti kalau dihitung-hitung ya, Jamugari sejak rilisnya di Mei tahun 2020 berarti sekarang udah hampir sama umurnya sama COVID ya, 1 tahun lebih ya. Iya. Bener. Iya Emang dia lahir di saat udah COVID, anniversary yang pertama berarti udah lewat dong, ya. udah dong. Wah, luar Udah. biasa. Nah, smart listener kemudian apa nih? Gimana kemudian perjalanan Jamugari udah setahun ini memberi dampak dan juga seperti apa masyarakat merespon kehadiran Jamugari gitu yang kalau saya sih melihatnya unik nih. Lain dari jamu-jamu pada umumnya ini kalau kita bilangnya tuh istilahnya adalah jamu kekinian gitu ya. Nanti kita akan bahas di sesi yang selanjutnya. Anda juga bisa nih kalau penasaran dengan ceritanya Mbak Jui boleh langsung gabung bersama kita, boleh tuliskan komentar Anda sekarang di YouTube channel Smart FM Makassar. Kita sedang live streaming di sana dan juga Anda bisa kirimkan pesan melalui WhatsApp di 0811461011.